Kajeng Mengsemeton Sarang Sami, Berita Bali hari ini hadir kembali di hadapan Anda bersama saya, Cynthia Ari. Berikut 3 berita utama hari ini. Pasukan reaksi cepat menggelar apel siaga bencana di Badung. Tim SAR mengevakuasi seorang pendaki yang kelelahan di Gunung Batu Karu, Tabanan. Polres Tabanan meringkus pencuri yang selama ini menggasak uang kepeng di Pura Dalem, Desa Adat Sambian, Tabanan. Ada di tiap korem, Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan atau Kogab Wilhan II, Marsikal Madya TNI M. Hairil Lubis bersama jajaran TNI Kodam 9 Udayana dan Lanal Bali dan Danlanut Ngurah Rai, Kapolda Bali bersama unsur terkait kebencanaan Provinsi Bali memeriksa langsung perlengkapan alat utama penanggulangan bencana. Peninjauan ini bagian dari apel kesiapsiagaan Batalion Komposit Pasukan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana atau PRCPB. Provinsi Bali dan Nusa Tenggara merupakan bagian dari wilayah tugas Kogab Wilhan II yang memiliki kerawanan bencana cukup tinggi, seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, hingga ancaman non-alam termasuk sosial kemasyarakatan dan penanganan sampah. Batalion ini menjadi garda terdepan yang siap bergerak dengan kemampuan reaksi cepat. Batalion Komposit adalah ada unit yang di situ digabung dengan kekuatan dari Polri maupun dari Pemda atau aparat setempat. Itu yang membantu, yang mengalami kita kekurangan diperkuat oleh tim-tim itu seperti PUPR, ya, BMKG gitu, ataupun dari Dinas Sosial, dari Brimob. Itu perbedaannya. Kalau reguler itu memang sudah ada di satuan itu, tidak perlu diperkuat. Apel ini juga sebagai wujud nyata komitmen bersama untuk menunjukkan kesiapsiagaan Kodam 9 Udayana beserta pihak terkait. Hairil Lubis memastikan setiap personil, material, sarana prasarana, serta prosedur kerja telah siap sedia untuk bergerak cepat kapanpun dibutuhkan. Tim Liputan melaporkan dari Badung. Tim SAR akhir pekan lalu mengevakuasi seorang pendaki di Gunung Batu Karu, Tabanan. Korban berada di ketinggian 1.500 meter dari permukaan laut dalam keadaan lemas. Kondisi ini membahayakan nyawa korban jika tidak cepat diselamatkan. Basarnas pertama kali menerima informasi sekitar pukul 8 malam dan langsung bergerak ke lokasi. Basarnas mengirim 2 regu dan tim kedua menyusul tidak lama kemudian. Pendakian memakan waktu 2 jam karena kondisi cuaca yang buruk. Korban akhirnya ditemukan dalam kondisi lemas. Untuk tim 1 11.55 untuk target ditemukan di titik lokasi yang sudah ditentukan dalam kurang lebih tingginya 1.500 meter mdpl dalam keadaan korban lemas dan melaksanakan evakuasi untuk turun. Dan setelah perjalanan evakuasi untuk kendala cuaca dingin, itu juga dengan tim sehat semua untuk pelaksanaan evakuasi dan tiba di posko Bromalen. Tim SAR gabungan berhasil melaksanakan evakuasi dengan sehat dan selamat untuk kondisi korban. Banyak faktor yang menyebabkan pendaki gunung jatuh lemas, antara lain suhu dingin, penyakit ketinggian hipotermia, hingga kekurangan nutrisi. Ana Agung Gede Agung melaporkan dari Tabanan. Gerakan pangan murah berlangsung serentak di seluruh Indonesia, termasuk di Bangli.
Gerakan ini untuk membantu masyarakat mendapatkan harga pangan yang murah, khususnya beras. Di Kabupaten Bangli, kegiatan berlangsung di Kecamatan Bangli pada akhir pekan lalu. Warga berebut membeli beras SPHP yang harganya lebih murah, yakni Rp11.500 per kilogram, di bawah harga eceran. Tidak heran sebanyak 1,5 ton lebih beras SPHP ludes terjual dalam waktu singkat. Ida Ayu Karyani, salah satu warga, mengatakan, dengan gerakan pangan murah ini sangat membantu menghemat pengeluaran karena harga beras saat ini mahal. Untuk kedepannya biar harga-harga itu Pak semua pertama ya bahan pokok itu Pak yang itu biar diturunkan lah Pak. Biar stabil kan? Biar stabil ya. Saat ini harga beras medium di Bangli berkisar Rp14.000 hingga Rp15.000 per kilogram. Sedangkan beras premium harganya Rp16.000 hingga Rp17.000 per kilogram. Memang Kabupaten Bangli adalah kabupaten yang bukan produsen beras. Karena memang luas sawah kita tidak terlalu luas. Sehingga kebutuhan bahan pangan pokok beras tidak mencukupi. Oleh karena itu kegiatan gerakan pangan murah ini sangat tepat dilakukan. Warga meminta pemerintah pusat maupun daerah serius menurunkan harga kebutuhan pokok seperti beras, karena dengan beras harga sekarang sangat memberatkan masyarakat yang berpenghasilan rendah. Tim Liputan melaporkan dari Bangli.